Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Pemkab menduga siapkan uang tebusan 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air. 4.500 polisi dan tentara amankan kedatangan Jokowi di Papua. Usai Idul Adha, harga bahan pokok di Merauke belum turun. .4.500 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura dan Kerom. Dan Rem 172, Praja Wirayakti, Brigjen Dedi Hardono mengatakan pasukan akan ditempatkan di sejumlah titik mengantisipasi teror. Kita siapkan sekitar 4.500 personil untuk mengamankan kegiatan Bapak Presiden kita untuk Papua. Kita siagakan kunjungan Bapak Presiden ini di semua titik yang akan dikunjungi oleh Presiden, mulai dari bandara sampai dengan tempat pelaksanaan nanti kegiatan festival, kemudian di tempat titik panen. Agenda kunjungan sementara kan yang sudah fix ini kan menghadiri festival ini, kemudian ada panen jagung di Kerom, itu aja. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba hari ini dan akan membuka pameran Karnaval UMKM di halaman kantor Gubernur Papua, panen jagung di Kabupaten Kerom, dan meresmikan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat. Selama 2 periode menjabat Presiden, Joko Widodo sangat sering mengunjungi Papua. Terakhir pada Maret 2023, Jokowi meresmikan gedung kreatif anak muda dan berbelanja di Pasar Yotefa. Jokowi juga pernah berjanji akan mengunjungi Papua 2 hingga 3 kali dalam setahun guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia di bumi cendrawasih. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini Kabupaten Merauke, Papua Selatan sedang dilanda musim kemarau. Menurut perakirawan BMKG, puncak musim kemarau akan terjadi bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Bupati Merauke Romanus Baraka menghimbau warga waspada karena puncak kemarau bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dengan berkaitan panas tegas sekarang, kan kami sudah diperingatkan secara nasional oleh pimpinan negara bahwa nanti puncak panas kita itu Agustus sampai dengan Oktober. Nah, kalau untuk petani kita alhamdulillah ini puji Tuhan karena baru tahun ini tanah kita kering ini supaya kita peremajaan tanah kembali. Tapi untuk mengantisipasi kebakaran seperti itu, saya kira mari kita jaga sama-sama supaya ada hutan yang memang sebagai daerah tangkapan hujan, daerah tangkapan air, mari kita pelihara jangan kita bakar. Ada savana yang betul-betul menjadi tempat untuk di mana menjadi tempat buffer hujan. Kalau boleh mari kita pertahankan seperti itu. Dan masyarakat saya minta untuk tidak bakar hutan. Tapi kasus di Merauke ini, di tanah selatan Papua ini, khusus di dataran Animha ini, kalau panas sudah di atas 32 derajat atau 34, itu nanti ada apinya muncul sendiri dari tanah atau api tanah. Kamu yang ada di Merauke ini pasti tahu ini. Itu juga yang terjadi. Karena beberapa titik di Okaba dan Kimam kemarin keluarga kasih laporan, itu sudah mulai muncul api tanah namanya. Api yang jadi sendiri karena endapan panas bumi. Selain potensi kebakaran hutan, kemarau ekstrim menyebabkan kekeringan sehingga warga kesulitan air bersih. BMKG sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan agar warga mencadangkan air bersih, berjaga-jaga menghadapi kekeringan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selain beras, harga bahan pokok di Merauke juga masih tinggi. Padahal perayaan Idul Adha sudah berlalu. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, harga bawang merah setelah Idul Adha justru naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih naik dari Rp45.000
menjadi Rp50.000 per kilogram. Naik sekarang dari harga 50 menjadi 55. 55. Kalau bawang putih sekarang Pak? Bawang putih dari 40 menjadi 45 sekarang. Naik juga Pak ya? Naik semuanya naik Pak, kalau lombok kecilnya berapa sekarang Pak jual itu? 120 bawang kecil. Lombok kecil Pak ya? Kalau lombok besarnya Pak? 70. Kalau lombok ketingnya Pak? 80. Kalau harga tomat sekarang Pak juga naik ya? Naik jadi Naik berapa sekarang Pak? jadi 40. 40 Pak ya? Sementara harga cabai kecil saat ini berkisar Rp100.000 per kilogram. Cabai besar dijual antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga tomat naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.